Sebenarnya gadis memang sudah lama mengetahui tentang siapa yang sudah menodainya, tapi dia bungkam karena tidak mau ayah dan juga kakaknya meminta laki-laki itu untuk menikahinya. Gadis tahu Alex dari rekaman yang pernah Loli kirim waktu itu, dan Loli pun meminta gadis untuk membantunya untuk menghancurkan Dania. Dan saat bertemu dengan Alex pun, gadis tidak meminta laki-laki itu untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan Alex padanya. Dia malah meminta laki-laki itu untuk diam dan melupakan semuanya. Tapi setelah gadis tahu kalau dia hamil, dia pun menelpon Alex dan menceritakan tentang kehamilannya. Dan lelaki itu menyarankan agar dia melakukan drama bunuh diri itu agar semua orang meminta David untuk menikahi gadis. Tapi siapa yang sangka jika kakaknya itu mengetahui akal bulusnya itu? Kenapa kamu hanya diam, gadis? Benar kan apa yang kakak katakan? Bentak Paris. Gadis hanya terdiam. Dia tidak mampu untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh kakaknya itu. Jawab, gadis. Kenapa kamu hanya diam seperti orang bisu? Surya ikut bertanya juga pada putrinya yang hanya diam, tanpa mau menjawab pertanyaan dari Paris. Bro, tiba-tiba gadis pingsan di depan semua orang. Tentu itu membuat paniknya Mirna dan semua yang ada di situ. Tapi tidak dengan Paris. Lelaki itu malah masuk ke kamar mandi dan mengambil segayung air. Bior, satu gayung penuh air dingin mendarat di tubuh gadis. Kakak, apa-apaan sih? Kenapa main siram aja? Gadis yang pura-pura pingsan pun segera bangun karena tubuhnya dingin dan juga basah. Semua orang terbelalak saat melihat gadis langsung bangun saat disiram air oleh Paris. Mereka kecewa karena sikap gadis yang pura-pura pingsan dan mereka semua menatap tajam ke arah gadis. Menyadari kalau kebohongannya udah terbongkar, gadis pun menunduk karena takut dan juga malu. Sekarang katakan kepadaku, siapa lelaki itu, gadis? Kini Surya yang berteriak lantang kepada putrinya. Aku tidak tahu, ucap gadis masih tidak mau memberitahu ayahnya dan juga kakaknya. Baik, aku akan cari tahu sendiri, ucap Paris lalu mengambil ponsel gadis yang ada di meja. Gadis ingin menghalangi kakaknya yang akan memeriksa ponselnya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena Surya langsung mencekal tangannya. Oh, jadi namanya Alex, ucap Paris setelah memeriksa ponsel adiknya tersebut. Pengacara muda itu pun segera mengirim nomor dan juga semua bukti chat dan juga percakapan gadis yang ada di ponsel adiknya ke ponselnya. Paris pun lalu pergi meninggalkan ruangan itu tanpa berkata satu kata pun, dan diikuti oleh ayahnya. Dav, aku melakukan ini karena aku sangat mencintaimu, ucap gadis dengan air mata yang berurai. Aku tidak menyangka kalau kamu sebusuk ini, gadis, ucap David lalu segera menarik tangan Dani untuk pergi meninggalkan kamar itu. Sedangkan Tuan Indra malah justru mendekati kedua wanita yang kini sedang berpelukan yang ada di hadapannya itu. Maaf Mirna, aku minta jangan pernah mendukung gadis untuk berbuat hal yang di luar batas seperti ini. Aku lihat kamu tidak terkejut dengan kenyataan yang baru aja terkuak. Aku yakin kamu udah mengetahuinya, bukan? Tapi aku tidak masalah dengan itu. Kamu ibunya, kamu berhak mengetahuinya. Tapi aku tidak suka saat kamu ingin menumbalkan putraku hanya untuk kebahagiaan putrimu ini, ucap Tuan Indra tegas. Setelah berkata seperti itu, lelaki parubaya itu pun segera pergi meninggalkan kamar gadis. Nyonya Mirna menatap kepergian ayah David tersebut dengan perasaan benci. Kita lihat, apa yang bisa aku lakukan, Indra? Kamu sudah membangunkan sisi gelapku, ucap Nyonya Mirna sambil mengepalkan tangannya. Dia tentu tidak terima ditegur oleh laki-laki itu, terlebih karena laki-laki itu selalu saja membela Asti dan juga Dania. Sementara itu Dania hari ini akan pergi ke Sukabumi. Dia punya tanggung jawab di sana. Walau perusahaan itu yang mendirikan adalah Marco, tapi tetap saja dia sudah menang dalam persidangan itu. Dan tanpa Dania ketahui, sebenarnya Nyonya Asti sudah memberikan uang yang sepadan dengan biaya pembangunan perusahaan tersebut kepada Marco. Wanita itu tidak mau bangunan itu dirobohkan. Selain sayang karena tempatnya strategis, juga dia kasihan pada karyawan yang akan kehilangan pekerjaannya jika perusahaan itu dirobohkan. Dan ia mengemasi beberapa baju dan keperluannya saat di Sukabumi. Wanita itu senang sekaligus sedih dengan kepergiannya saat ini. Dia senang karena itu artinya dia akan segera kembali ke tanah kelahirannya. Tapi dia sedih karena harus meninggalkan orang-orang yang menyayanginya dengan setulus hatinya.
dan ia menyeret kopernya keluar dari rumahnya. Dan tepat saat ia membuka pagar, berhentilah sebuah mobil yang sangat dia kenal. "Wah, udah mau berangkat aja kamu, Dan?" tanya Sally. "Ya, maaf ya, aku harus pergi. Takut ketinggalan pesawat," ucap Dania. "Kita pergi bersama karena David menyuruhku untuk mengawalmu selama kamu ada di Sukabumi," ucap Sally sambil tertawa. "Hah?" Dania terkejut dengan apa yang diucapkan oleh Sally. "Udah, ayo cepetan, jangan bengong gitu ah. No, si David udah lumutan nungguin kamu di dalam mobil," ucap Sally sambil mengedipkan sebelah matanya ke arah Dania. "David?" tanya Dania sambil mengernyitkan dahinya. "Iya, dia akan mengantarkan kamu sampai ke tujuan," ucap Sally, lalu segera meraih koper yang ada di tangan Dania dan memasukkannya ke dalam mobil. Sedangkan Dania masih terpaku, belum sepenuhnya mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Sally. "Woi, masuk, malah bengong di situ. Apa mau ke Sukabuminya lewat jalur Lamongan?" teriak Sally dari dalam mobil. Dan ia pun segera membuka pintu dan duduk di samping David. "Kenapa tadi kamu melamun?" tanya David. "Tidak ada, aku hanya kaget aja," jawab Dania sambil tersenyum ke arah laki-laki yang sedang duduk bersebelahan dengannya. "Kaget karena aku ikut ke Sukabumi gitu?" tanya David sambil menatap wajah Dania. "Emangnya kamu mau ikut ke Sukabumi?" Dania malah balik bertanya. "Ya dong, tidak mungkin aku membiarkan calon istriku pergi sendirian," ucap David sambil menatap lekat wajah Dania. Dania menunduk malu mendengar apa yang diucapkan oleh David. Pipi wanita itu pun memerah dan sangat tingkah. "Sudah jalan pak, ini pak sopirnya malah ikutan gak jelas kayak majikannya," gerutu Sally. "Iya non," ucap pak sopir. Lelaki itu pun segera melajukan mobilnya menuju ke arah bandara. David terus menatap wajah Dania yang sedari tadi hanya menunduk. Lelaki itu begitu gemas dan ingin sekali mencubit pipi wanita yang sangat dicintai itu. Tapi sayangnya, itu tidak bisa dia lakukan. Karena ada Sally. "Kalian berdua kenapa diam aja? Udah pada gede, gak usah malu-malu meong," ucap Sally sambil tergagap. "Bisa nggak kamu tuh nggak berisik kayak petasan?" ucap David kesal dengan sahabatnya yang sejak tadi hanya menggoda dia dan juga Dania. Mobil yang mereka tumpangi berjalan cepat memasuki area bandara. Ketiga orang tersebut pun segera turun dan beranjak masuk ke dalam bandara. Dan tak berapa lama mereka bertiga pun terbang ke Bandung. Sementara itu Faris sedang berjalan memasuki rumah Alex. Lelaki itu akan meminta Alex untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan Alex kepada adiknya. Faris memencet bel rumah tersebut berkali-kali. Dia terlihat tidak sabar ingin segera bertemu dengan Alex. Dan saat pintu terbuka malah bukan Alex yang membukanya, melainkan anak buahnya. "Di mana bos kalian?" tanya Faris kepada anak buah Alex yang sedang berdiri di hadapannya. "Bos ada di dalam dan dia sedang menunggu kedatanganmu," ucap lelaki bertubuh kekar tersebut dan langsung mengantarkan Faris menuju ke tempat di mana Alex sedang menunggu. Alex sebenarnya sudah mengetahui tentang apapun yang sedang terjadi di rumah gadis, karena wanita yang mengandung anaknya itu sudah menceritakan segalanya lewat telepon. Jadi, lelaki itu sudah mempersiapkan jawaban dari semua pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan oleh Faris. Alex pun sudah memberitahukan semuanya kepada kakeknya, karena di sini pendukung terbesarnya adalah kakeknya tersebut. Dan lelaki tua itu memberikan solusi sekaligus rencana yang bagus untuk dijalankan. Walaupun sebenarnya dia tidak mau untuk menikah dengan gadis yang menurutnya sangat bodoh dan juga manja itu. Mata Faris menatap Alex bengis saat melihat laki-laki yang menghancurkan hidup adiknya itu malah asik duduk santai di tempat itu. Sebuah pukulan Faris layangkan pada wajah laki-laki yang berbadan tegap tersebut. Sontak Alex hanya bisa memegang wajahnya yang sedikit terasa ngilu. "Bisa-bisanya kamu santai di sini? Setelah apa yang kamu perbuat kepada adikku?" teriak Faris menumpahkan emosi yang ada di dadanya. "Lalu aku harus apa? Adikmu saja tidak mau aku bertanggung jawab?" jawab Alex. "Harusnya kamu datang ke rumahku
dan mengakui segalanya jika kamu adalah seorang laki-laki. Ucap Paris masih dengan emosi yang memuncak. Ada apa? Kenapa kalian ribut sekali? Suara kalian sampai terdengar dari kamarku? Tanya Willy yang tiba-tiba muncul. Melihat kedatangan Willy, Paris pun berusaha menurunkan emosi yang ada dalam dirinya. Siapa kamu, nak? Kenapa kamu berteriak-teriak di sini? Tanya Willy sambil menatap ke arah Paris. Maaf tuan, saya kesini ingin meminta pertanggungjawaban dari Alex kepada adik saya. Ucap Paris sambil menatap tajam ke arah Alex, sedangkan yang ditatap malah terlihat cuek dan tidak peduli. Tuan Willy berpura-pura terkejut mendengar apa yang diucapkan oleh Paris. Maksudnya bertanggung jawab tentang apa? Apa yang udah dilakukan cucuku kepada adikmu? Tanya Tuan Willy masih terus berpura-pura tidak tahu. Paris sebenarnya malas sekali berurusan dengan Alex. Dia tahu lelaki itu bukanlah lelaki yang baik untuk adiknya. Tapi mau bagaimana lagi? Dia tidak punya pilihan lain. Cucu Anda sudah menghamili anak saya, adik saya, dan saya ingin dia menikahi adik saya secepatnya. Ucap Paris. Tuan Willy berpura-pura terkejut kembali. Lelaki tua itu pun menatap Alex tajam. Apa benar itu, Lex? Tanya Tuan Willy. Alex menganggukkan kepalanya tanda membenarkan apa yang diucapkan oleh Paris. Baiklah, aku akan pastikan kalau dia akan bertanggung jawab. Kamu tidak usah khawatir. Aku juga tidak mau cicitku nanti lahir tanpa didampingi seorang ayah. Ucap Tuan Willy meyakinkan Paris. Baiklah, aku tunggu kehadiran kalian di rumah. Kapan kalian bisa melamar adikku? Aku tidak mau menunggu terlalu lama, karena pasti perut adikku akan semakin membesar. Ucap Paris. Malam ini aku dan Alex akan melamar adikmu dengan resmi. Walau tidak mewah, kami akan berusaha memberikan yang terbaik. Aku tidak menginginkan apapun dari kalian. Cukup datang dan berbicara dengan keluarga kami saja, itu sudah cukup. Ucap Paris. Kami pasti datang. Ucap Tuan Willy mantap. Mendengar apa yang diucapkan oleh kakeknya Willy, Paris merasa kalau tujuannya sudah terpenuhi. Jadi lelaki itu memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Sepeninggal Paris, Alex terlihat meradang. Sifat aslinya pun dia keluarkan. Kurang ajar. Berani sekali dia mengancam dan memukulku. Ucap Alex terlihat emosi. Rasanya dia sudah tidak bisa lagi menahan amarah yang sejak tadi dia sembunyikan. Tenang, kita harus bersabar kali ini. Tahan emosimu. Kakek tidak mau kamu merusak semua rencana yang sudah aku susun dengan rapi. Terkadang kita harus mendekat ke arah musuh dan menghancurkannya dengan perlahan. Ucap Tuan Willy dengan senyuman licik yang menghiasi bibirnya. Baik, Kek, kalau bukan karena kakek, aku tidak sudi menikahi gadis itu. Ucap Alex. Kakek pun tidak sudi punya cucu mentu seperti dia. Tidak punya sopan, manja dan juga bodoh. Tapi kita harus memperalat dua wanita bodoh itu agar mau membantu kita dalam menjalankan rencana kita nanti. Dan aku yakin dua wanita bodoh itu akan cepat setuju dengan permintaan kita nanti. Karena mereka yang akan menjadi pion kita jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan nantinya. Ucap Tuan Willy sambil tersenyum penuh arti.